Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas, Pak. Oke, kita, Terdengar, Pak. oke ya, kita lanjutkan diskusinya dari. Oke, sebenarnya kita akan coba lihat lanjutan dari yang kemarin ya. Nah, kalau kita coba perhatikan bahwa yang ya kita bicara tentang differential equation ya, dan differential equation itu kemarin kita sudah gambarkan secara umum banyak aplikasinya tentang mulai dari apa namanya menggambarkan distribusi temperatur gitu, Kemudian dalam ada suatu space cahaya ruangan. merah di mata dada. Kemudian bagaimana benda bergerak gitu ya, perubahan posisi terhadap space dan waktu, dan banyak-banyak yang mixing problem gitu ya. Itu dimodelkan dengan model diferensial, dan itu kenapa kita penting untuk bahas ini ya. Dan kalau kita mengacu kepada eh, problem engineering sungguhan, bahwa yang namanya problem differential equation itu nggak bisa diselesaikan secara eksak ya. The vast majority of first order differential equation itu umumnya can be solved. Jadi nggak bisa diselesaikan umumnya ya. Jadi ya kalaupun kalian di kalkulus ada yang bisa ya, itu dipilih secara khusus yang memang dia bisa apa ya, secara simbol-simbol di YDX separable equation itu bisa dilakukan. Yang jadi problem adalah nggak, the real problem nggak begitu gitu ya. The real problem itu nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya. Ya, bahkan mungkin kita bisa bilang nggak mungkin ya. Hampir sedikit sekali kemungkinan untuk boleh bisa diselesaikan secara exact solution. That's the problem. Nah, sehingga kalau masih ingat kemarin saya lupa di intinya ya. Mungkin coba kita lihat dulu di course yang lama, saya harusnya ada. Ini kelihatan, eh saya nggak tahu apa yang kelihatan ya. Hmm, coba stop share. Kemudian saya share yang ini dulu ya. Nah, jadi yang jadi problemnya adalah ketika kita punya physical world, kita modelin ke dalam bentuk differential equation, ini satu satu step ya. Nah, ini bisa. Jadi kita bisa modelkan somehow, modelnya bagaimanapun, dia menjadi satu model persamaan matematik gitu ya. Jadi seperti yang kita bahas di minggu lalu ya, ini modelnya gitu. Misalnya untuk konsentrasi suatu larutan di dalam tangki ya. Nah, kemudian eh, setelah kita modelkan, jadi benda fisiknya ada, kita modelkan secara matematik, yang step berikutnya adalah solving ya. Jadi menyelesaikannya supaya untuk mendapatkan behavior. Nah, ini yang jadi problem kita. Nggak semua problem itu nanti bisa diselesaikan. Solve-nya at least not analytically gitu ya. Itu ya jadi the big problemnya. Sehingga kita perlu suatu cara, gimana caranya untuk bisa kita memodifikasi somehow gitu ya. Nah, inilah muncul Euler ya. Jadi dia coba untuk menyelesaikan persamaan tadi. Jadi dari physical world sudah di model matematik ini nggak bisa nih diselesaikan nih. Ya, at least dengan cara eksak yang seperti kita dan ketika kalian semester uh, sebelumnya ya, kalkulus satu itu nggak bisa menyelesaikan itu. Karena ya nggak bisa eksak gitu ya. Sehingga
kita bisa nanti klasifikasikan untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu at least ada analitik. Nah, ini kalian belajar di kalkulus 1, kalkulus 2 gitu ya. Eksak, simbolik metode ya. Jadi kalian ketemu Y sama dengan FT kuadrat apa gitu ya. Itu so happy to see gitu ya. Nah, atau juga yang baru kita belajar kemarin quantitative method, direction field, isocline gitu ya. Nah, yang berikutnya kita moving sedikit ke numerical method ya. Coba supaya kita lihat bagaimana secara numerik bisa interchange gitu ya antara quantitative method sama numerical method. Nah, ini saya coba gambarkan, ini hanya ilustrasi saja ya. Misalnya ada kita punya suatu nilai A dan B, yang pasti A itu lebih kecil dari B. Itu bisa nilai apa aja. Bisa dari posisi, misalnya dari sini ke sini bergerak, bagaimana caranya gitu ya. Kemudian bisa jadi juga itu misalnya temperatur tadi yang kita bahas ya. Ini temperaturnya 20, di sini 23 misalnya. Nah, bagaimana dia mencapai dari 20 ke 23 atau apapun ya, kita bisa gambarkan intinya apa. Makanya differential equation itu juga bicara tentang perubahan ya, sesuatu yang berubah. Ya. Nah, itu kita bisa gambarkan berubah dari mana ke mana, dari A ke B, bukan cuma posisi tapi bisa maknanya bisa apapun. Kondisi intinya state ya. Ya, kalau temperatur berarti kondisi state saya sekarang 37, seandainya saya kedinginan mungkin saya sedang mengalami di luar 30 misalnya, atau saya kepanasan ya di luar 40, itu merubah situasi saya gitu ya. Dan perubahan itu kenapa? Ya karena ada perbedaan gitu ya. Dan perbedaan itu dipacu oleh secara alamiah dia mencari equilibrium, kira-kira gitu ya. Itu maknanya. Nah, kalau yang kemarin kita belajar, kita itu belajar apa informasi yang kita punya. Kita kemarin punya namanya diferensial ya. Diferensial itu artinya secara kuantitatif metodenya itu bicara tentang bagaimana kita menggambarkan perubahannya ya. Jadi di dalam satu titik ini dia bisa ke atas, bisa ke bawah, ke kiri, ke kanan, serong kiri dan sebagainya gitu ya. Nah, yang jadi problem adalah nanti kita nggak bisa menentukan sebenarnya eh, pergerakan dari misalnya ini ya. Aduh, ini kok nggak bisa dipilih. Insert atau draw deh. Draw. Oke, nah, saya mau pakai ini. Jadi bagaimana kita menggambarkan pergerakan posisi dari A ke B, bukan cuma posisi dari state ya, state dari state A, kondisi A, tekanan boleh, dan tekanan A ke tekanan B gimana? Ya bisa jadi dia ya bisa jadi dia langsung aja begini ya. Langsung secara ini namanya secara linear. Atau bisa dia tadinya dia konstan dulu, sering berjalannya waktu, misalnya, tiba-tiba dia naik gitu ya. Atau bisa juga dia, naiknya cepat banget gitu ya. Tiba-tiba dia turun. Kestabilannya. Nah, jadi ada banyak lintasan yang memungkinkan untuk dia bisa sampai ke state yang berikutnya, state B. So, which one? Gitu ya. Yang mana? Yang mana yang sebenarnya yang merupakan gambaran dari fenomena aslinya. Lagi-lagi ya, ini fenomena asli itu misalnya, bayangkan kita lagi dalam suatu ruangan, baru masuk gitu ya, kita dalam kelas ada berapa nih, 93 orang. Nah, 93 orang ini kemudian kita nyalain AC-nya. Pertama kan pasti gerah dulu ya. Mulai gini dulu gitu ya. Terus entah kenapa lama-kelamaan gitu ya, lama-kelamaan ya mulai temperaturnya mulai stabil, kemudian mulai nyaman gitu ya. Nah, ini bagaimana misalnya dia naikin dulu gitu ya. Kemudian dia berturun atau dia ya konstan aja naiknya gitu ya. Ya atau dia lama di awal tapi tiba-tiba merasanya cepat. Nah, kira-kira itu situasinya. Itu biar kalian punya gambaran ini ya, gambaran realnya. Nah, ternyata somehow, misalnya solusinya sebenarnya itu yang ini gitu ya. Sehingga kemungkinan-kemungkinan lain itu nggak benar. Gimana kita bisa mendapatkan satu kemungkinan solusi yang ini? Ya kalau misalnya secara eksperimen ya jelas ya. Kok bisa begini ya? Karena jelas kami ukur ketika 10 menit dia ada di sini. Ketika 20 menit dia ada di sini. Ketika 30 menit dia di sini. Sehingga kita hubungkan titik-titiknya ya jadilah solutionnya gitu ya. Aplikasian dari tapi
em, nggak semua begitu ya. Jadi kita, let's say kita nggak bisa melakukan eksperimennya. Nah, inilah yang kemudian masuk si Euler ya. Euler itu salah satu matematika besar ya, yang punya ide begini. Dia itu punya metode, sebelum kita langsung berpikir tentang A ke B, coba kita pikirkan dulu bagaimana step by stepnya gitu ya. Pertama, nah ini, kita pilih salah satu slope-nya. Jadi kan kemungkinannya masih ingat ya, ini kan kira-kira begini, oke bisa kemanapun kita pilih. Misalnya kita, let's say kita pilih yang ke sini. Saya ganti warna dulu ya. Let's say kita pilih ganti bahwa cara dia berpindah itu seperti ini misalnya. Kita pilih satu slope. Ini tahu ya, slope yang ini artinya apa? Kalau dari kiri kanan positif ya. Jadi kalau ini positif, kalau gitu, kalau misalnya gini dia negatif gitu ya, slope-nya, ini udah jelasin minggu lalu, kalau dia lurus, itu artinya nol. Kalau kiri ke kanan positif, kiri, kanan ke kiri itu negatif ya. Tuh. Nah, kalau ini kiri kanan ya berarti positif lah ya, menuju kuadran positif kira-kira gitu ya. Ya kenapa? Karena positif dan positif. Nah, kalau kita lihat, apa yang kita bisa lihat? Oh, pertama kita tentukan slope-nya, fx, y dari titik awalnya. Berarti titik awalnya adalah ini x0, y0. Berarti ini adalah kalau kita bisa tulis fx, y adalah f x0, y0 yang mempunyai slope fx0, y0. Inilah slope pada fx0, y0. Nah, kemudian untuk mencapai ke sana, si Euler ini pinter dia nih. Kita buat interval yang dia konstan. Sehingga kita bagi satu untuk mencapai ini misalnya ini bisa mencapai misalnya satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali. Nah, jadi 6x, x ke 6 kita sudah ketemu misalnya. Nah, kita bagi 6 ini misalnya hanya masing-masing satu gitu ya. Berarti satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, dibagi rata gitu ya. Itu konstan interval. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat, oh berarti kombinasinya ini adalah berikut. Oke. Oh, saya belum gambarkan nih. Berarti kombinasinya, oh ini saya sepertinya harus buat satu slide baru nih. Home, new slide. Oke. Nah, berarti kombinasinya kalau kita mulai dari ini titik si x0 y0 gitu ya. Kemudian dia bergerak somehow, dia bergerak ke sana dengan slope bergerak dengan f x0, y0 gitu ya. Ini x0 y0-nya. Oke, nah maka kita bisa bisa buat draw. Oke, kita bisa buat dia. Oke, nah dia perubahan terhadap x dan perubahan terhadap y gitu ya. Jadi kalau ini tadi perubahan terhadap x-nya adalah satu perubahan itu adalah h, kemudian ya ini ya berarti h dikalikan. Jadi f x0, y0 ya dikalikan dengan h itu dikali dengan h atau delta x boleh lah. Dengan catatan delta x-nya dibagi dengan yang konstan gitu ya. Any question so far? Ada yang mau tanya boleh? Saya buka pintu sebentar ya, ada yang. Ada yang mau tanya sejauh ini? No? Oke, kalau enggak kita bikin bagaimana cara menghitungnya ya. Jadi ingat kalau misalnya dari sini saya coba gambar ulang nih. Jadi kalau slope-nya positif satu ke sana,
Nah, kemudian kita bisa gambarkan bahwa untuk kalau misalnya ini kita gambarkan, let's see. Nah, ini artinya kita bisa buat, ya ini sebenarnya kan kita bisa ambil seolah-olah dia Pitagoras gitu ya. Sorry, offset. Nah, dia harusnya dia panjangnya itu sepanjang H ya. Artinya sekarang misalnya, sorry. Nah, ini kira-kira dia panjangnya sehingga kesininya adalah H gitu ya. Kemudian kesininya adalah panjang dari yang ini ya. Jadi H kali F X0 Y0 gitu ya. Kalau saya coba gambar ulang ya, saya coba gambar ulang sendiri. Jadi let's say kalau kita punya, saya ganti warnanya dulu. Let's say kalau kita punya satu questionnya, sama misalnya saya, ini adalah sumbu X-nya, kemudian ini adalah sumbu Y-nya, kemudian kita ya Y0, Y1, Y2 terserah gitu ya. Let's say kita punya Y, sini adalah Y ke N ya. Jadi ini titiknya dari Y ke N, kemudian small step ya. Dia berpindah ke YN plus 1 ya. YN itu terjadi ketika apa? Ketika dia berada pada kondisi XN. Tadi kondisinya apa aja ya? Jadi ketika di XN dia YN. Jadi artinya misalnya T ini XN ini waktu misalnya. Pada detik pertama Y ini temperatur, temperaturnya 25 derajat Celcius, atau pada posisi X dia ada di Y, bisa apapun ya. Oke. Nah, kemudian kan tadi dia bergerak misalnya sebelum ke B, dia kan step by step ya. Dia bergerak ke step yang berikutnya. Kalau kalian yang di sini lihat kan ini kan X0, X1, X2, X3 gitu ya. That's it, dari Xn ke X artinya apa? Yang berikutnya adalah jumlah dari Xn sebelumnya tambah 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya X1 itu adalah X0 tambah 1. X2 itu adalah apa? Itu adalah X1 tambah 1. X3 itu adalah apa? X sebelumnya ditambah 1. Sehingga kita bisa bikin apa namanya? Apa di matematika satu yang sama saya masih ingat ya? Apa sih itu namanya? Istilahnya di matematika satu, pola ya, bukan pola tapi misalnya berarti ini kita bisa buat equation jadi apa? X N plus 1 ya. Deret, oke. Deretnya. Jadi X berikutnya adalah deret yang posisi sebelumnya atau angka sebelumnya ditambah 1, itu adalah deretnya ya. Sehingga, nah somehow karena tadi kita tahu bahwa slope-nya itu positif, maka dia posisinya itu pasti ke atas ya, bukan ke bawahnya. Kecuali tadi negatif. Ya, kalau dari dia posisinya slope diferensialnya itu dari kiri ke kanan. Tapi karena kita tahu positif, oh dia ke atasnya. Artinya somehow kita tahu bahwa ketika X tambah 1 nilainya itu lebih tinggi dibandingkan YN sebelumnya. Dan let's say misalnya ini kita kasih misalnya namanya adalah Y ya N plus 1. Berapapun. Gimana kalau Y3? Ya berarti Y3 di Y4, ini X3, ini X4. Kita mau generalisir ya, kita mau turunkan rumusnya maksudnya gitu ya. Sehingga kalau kita, saya coba ganti warnanya nih. Kalau kita gantikan, berarti sekarang ini dari XNYN pindah ke XNY plus 1 jadinya yang ini ya. Dan ini itulah fungsi slope-nya. Itu adalah fungsi ketika XN, YN. Ini kenapa dia dari kiri ke kanan? Gitu ya. Nggak kanan ke kiri. Ya karena XN dan YN slope-nya, diferensialnya itu positif. Kira-kira gitu ya. Nah ini kita bisa lihat kira-kira seperti ini. Oke. Nah, sehingga ini bisa jadi kalau kita lihat tadi kan kita kasih nama bahwa ini adalah, saya kasih ganti warna dulu. Blue is the good one. Bahwa kita tadi tahu bahwa dari XN ke XN plus 1 itu adalah suatu apa namanya istilahnya itu step size ya. H
itu istilahnya step size. Step size. Step size itu apa ya? Increment-nya. Jadi naik-naik kalau 1, 2, 3, bisa juga 2, 4, 6, bisa juga 1000, 2000, bisa gitu. Yang pasti konstan, kira-kira gitu ya. Tadi kan idenya si Euler itu gitu ya. Gimana tuh supaya dia konstan? Nah, kemudian kita bisa lihat, oh kalau misalnya ini adalah H, oke, maka ini adalah H dikalikan dengan ini kali ya, saya kasih supaya nggak bingung nanti, kasih asterik aja, supaya sama kayak di komputer ya, oke, dikalikan dengan slope-nya, f, x, n, yn, oke. Sehingga dari sini kita bisa buat equation-nya ya, sebenarnya kan H kali f x n y itu kan adalah selisih dari y-nya ya. Itu kan panjang ini sama dengan panjang ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa dari sini, ini idenya si Olo, pinter sekali dia. Dia bilang, oh kalau gitu karena tingginya sama, maka y n plus 1, ini angka ya, bisa berapapun ya, 10 misalnya 8, berarti 10 kurang 8 kira-kira, dikurang yn sama dengan, nah ini, H dikalikan dengan f, x, n, yn. Nah, that's the idea. Nah, inilah idenya si Euler, ya. Sehingga kita bisa definisikan dari sini, eh, saya coba ke bawahnya ya, saya copy yang, sorry. Any question so far? Langsung aja ya, kalau ada yang mau tanyakan, ini saya coba copy, paste ke bawahnya. Ada yang mau tanyakan boleh? Ada? Guys? Tidak ada, Pak. Nggak ya? Oke. Nah, kemudian yang berikutnya di bawahnya juga kita bisa bisa apa namanya? Bisa tulis juga bahwa xn plus 1 apa? Bahwa di sini xn plus 1 sama dengan xn sebelumnya ditambah step size-nya h. Sederhana aja ya. Jadi kalau ini tadinya 20 misalnya, ini 15 berarti 20, step size-nya 5, berarti 15, 20, 25, dan seterusnya. Berarti xn plus 1, nilai selanjutnya itu adalah nilai sebelumnya ditambah step size-nya, H ya. Biar enggak, ini sepertinya bisa dipahami ya. Kalau nggak ngerti dikasih tahu ya, supaya kita nggak ketinggalan. Loh, kok yang di copy ininya doang. Nah, kok dia ngopinya yang sama itu ya? Saya tahu soalnya. Berarti si xn plus 1 tadi dari sumbu x, dari sumbu y-nya kita ketemu persamaan ini, dari sumbu x-nya, xn plus 1 itu adalah apa? Adalah xn, posisi sebelumnya, ditambahkan dengan step size h. Ya. Oke. Nah, kalau kita, apa namanya, kita tuh, ini kita bisa tulis ulang ya. Ini coba saya copy, bisa nggak ya? Ini saya coba supaya bisa. Nah, sebenarnya bentuknya nanti kan yang kita mau itu adalah step selanjutnya ya. Jadi kalau kita mau lihat perpindahannya dari A ke B tadi kita lihat kecil-kecil, yang kita lihat step size ketika dia naik satu detik, detik kedua, detik ketiga. Nah, detik yang selanjutnya itu sama dengan ya ini aja ya, yn di detik sebelumnya ditambah perubahan step size-nya, setiap increment-nya berapa detik, setiap 1 detik kan di record, atau setiap berapa meter perpindahan yang dicatat. Nah, itu terus step size-nya dikalikan dengan apa? Ya slope-nya, kemiringannya. F ketika X-nya dari N, IN, jadi dia ketika berangkat dari posisi itu. Sehingga kita bisa buat, oh inilah dia Euler formula rumusnya ya. Ini turunan Euler ya.
Oke, ini adalah Euler equation. Any question so far? Tidak ada, Pak. Enggak ya? Oke, nah, oh ini adalah 102 nih. Coba saya cross check. Oke. Oke, kalau nggak ada kita bisa next moving. Dan yang berikutnya adalah kita coba bisa lihat di atau biar. Nah, yang berikutnya bagaimana kalau udah mau kayaknya kita coba lihat soal aja ya. What is it gitu ya. Jadi ini equation formulanya. So how it works ya. Ya, saya harap kalian paham poinnya ya. Jadi kita mau menggambarkan perpindahan dari state A ke state B gitu ya. Kemudian, tapi kita melakukannya step by step gitu ya. Jadi dari A ke B itu kita mau approach pakai line element namanya. Line element itu yang ini. Ini namanya line element ya. Elements, yaitu menunjukkan dia apakah ke kanan, ke kiri, itu sudah dibahas minggu lalu ya di pertemuan pertama. Bagaimana cara kok bisa begitu gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa coba, saya misalnya begini. Misalnya ada suatu persamaan, saya ganti hitung dulu biar kontras ya. Ada persamaan Y prime. Y prime itu tahu ya, ya itu dari bahas minggu lalu ya. Itu dy dx gitu ya. Sama dengan x square min y square. Oke, ini adalah differential equation-nya. Oke. Nah, let's say kita punya, masih ingat yang lalu apa? Initial value problem ya. Jadi kita tahu kondisi awalnya. Kondisi awalnya misalnya si ketika x-nya sama dengan 0, maka nilai y sama dengan 1. Nah, inilah kondisi awalnya. Oke, ini initial value-nya. Initial value-nya adalah ketika x sama dengan 0, y-nya sama dengan 1. Nah, kita mau coba terapkan bagaimana menggunakan rumus ini, yn plus 1, apa namanya, ke yn-nya. Jadi, yn plus 1 itu maksudnya begini ya. Jadi, kalau kita mau menggambarkan, mana nih? Ini, kalau kita mau menggambarkan misalnya ini dari titik A ke titik B, kan ya kalau nggak langsung kan kita misalnya bisa, oh ini pertama slope-nya ke sana. Oh kita tahu kalau ke sana nanti ujungnya kan bakal ke sana tuh, belok ke sana gitu ya. Oh kalau ke sana kan bakal ke sana, belum nyampe juga. Kemudian kita belokin lagi ke sana. Oh kalau ke sana ternyata lebih, naikin lagi. Kira-kira kalau dia panjangnya sama ya kita bisa lihat step by stepnya ini. Ini misalnya N sama dengan 1, N sama dengan 2, sama dengan 3, 4, 5. Ada yang buku yang N, ada yang K, terserah ya. Itu artinya incrementnya. Jadi kita coba ikutin sedikit demi sedikit. Oke. Kalau kalian perhatikan, Euler itu kan sepertinya kaku ya. Jadi nggak smooth gitu. Ya, tapi memang itu. Nanti kita makanya ada Euler method and its modification. Jadi idenya ide Euler, tapi kemudian orang berikutnya nanti kita lihat namanya ya, menyempurnakan itu sehingga itulah yang dipakai untuk level industri ya. Kalau ini masih level matematik ya. Nanti kita lihat bagaimana di aplikasi industrinya di numerical yang benar-benar digunakan di industri ya. Walaupun itu pakai software ya. Dia ada software piping, elemen apa, fracture, ANSYS itu pakai. Tapi kita mau lihat incrementnya step by step ya. Nah, let's say problemnya adalah y prime artinya dy dx, atau ini juga fx, y-nya ya. Ini juga sama dengan kok nggak bisa tulis fx, y-nya. Itu adalah si apa namanya slope-nya, itulah x square min y square. Nah, yang dilakukan adalah kita pertama buat tabel, supaya kita bisa menjustifikasi pergerakan dari titik ini A ke titik
Ini misalnya N sama dengan 1 gitu ya, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, nah N sama dengan 5. Nah, dari step by step ini kita mau coba cari bagaimana nilainya berubah ya. Nah, itu yang mau kita lakukan. Nah, makanya kita lihat misalnya N, let's say ketika dia mulai dari 0 ya, artinya kan tadi X0, Y0 ya, itu titik awalnya. Kemudian kita mau lihat XN-nya, oke. Kemudian nanti itu adalah YN-nya berapa gitu ya, karena kita punya YN, kemudian ini adalah F XN, YN, ya, kemudian itu saya ininya di copy bisa nggak ya? Oh, susah juga ya. Ini select image. Ini Euler-nya ya. Ini persamaan Euler-nya. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita sudah punya Fn, Xn, ya kemudian apa lagi? Ya, kita punya di 1, 2, kamu bisa tulis nih. Apa nih? Hang lagi ya. Oke. Nah, oke. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika N sama dengan 0? Berarti kan Xn-nya itu adalah X0 ya. Itu dia 0. Jadi ketika N sama dengan 0, X-nya 0, tapi Y-nya sama dengan 1. Itu initial value problem. Nah, terus let's say misalnya step size-nya berapa? Kan ini kita harus tahu juga ya step size-nya ya. Ini adalah H dikalikan dengan step size F, Xn, Yn. Yang ini dikalikan step size. Misalnya hanya kalau tadi ini X ketika sama dengan 0 sama dengan 1, maka step size-nya sama dengan let's say 0,1 deh. Gitu ya. Biar gampang hitungnya. Nah, maka kita bisa lihat, ketika N sama dengan 0, berarti X0, X sama dengan 0, Y-nya, Y-N-nya, Y0 adalah 1 gitu ya. Ini diketahui dari soal. Nah, fungsi fxny-nya apa? Berapa fungsinya? Ada yang bisa lihat nggak ini berapa ya? Slope-nya berapa? Sehingga slope-nya adalah, ini kan fxy itu adalah y-aksen kan? Ya berarti dia adalah 0 kuadrat dikurang 1 kuadrat gitu ya. Ini kan X kurang Y kuadrat gitu ya. Xn, ini X ke 0, X0 dikurang Y0 kuadrat. X0 kuadrat dikurang Y0 kuadrat. X0-nya berapa? 0, Y0-nya 1. Berarti 0 kuadrat dikurang 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat gitu ya. Berapa? Min 1 gitu ya. Karena minnya terpisah ya, bukan min 1 kuadrat ya. Tapi kan Y-nya sama dengan positif 1. Jadi ini saya coba tulis biar kalian nggak bingung aja deh. Jadi kalau ini kan artinya untuk yang value ini kalau kita tulis itu adalah 0 kuadrat dikurang 1 positif 1 kuadrat gitu ya. Jadi 0 dikurang 1 adalah negatif 1 kira-kira gitu ya. Itu maksudnya. Nah, hanya ya kalau kita lihat apa namanya? Step size-nya berarti ya min 1 dikalikan H 0,1 kali ya itu gampang aja ya, negatif 0,1. Itulah ketika N sama dengan 0. Artinya sekarang kita sudah menentukan titik pertama dari 0, ini kan 1, 2, 3. Jadi dari 0 kita sudah tahu nilai di sini, posisi di sini. X0, Y0 gitu ya. X0, Y0. X0, Y0. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya kita lihat bagaimana kalau N sama dengan 1 gitu ya.
Kalau N-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Ya, 1 itu kan artinya di sini ya. Berarti N-nya sebelumnya 0, 0 tambah 1 kan Y1. Berarti Y1 ditambah Y0, sama dengan Y0 ditambah H dikalikan ini gitu ya. Itu Y-nya. Nah, ketika Y sama dengan 1, X-nya berapa? Ya, Xn tambah 1 berarti kan X1 ya. Berarti X0 yang sebelumnya Xn ditambah H-nya. Berarti Xn-nya adalah 0 ditambah H, itu adalah berapa? H-nya adalah 0,1. Berarti ini adalah 0,1 gitu ya. Saya coba tulis biar kalian bisa lihat. Ya kan Xn plus 1 berarti kalau ini dapatnya dari sini berarti X1 berarti kan sebelumnya adalah X0, Xn-nya adalah Xn plus 1 itu adalah X1 sama dengan X0 ditambah H gitu ya. Nah, X1-nya itu adalah yang kita cari X ke 1 ini sama dengan X0-nya berapa? X0-nya adalah 0, H-nya tambah 0,1. Ya, ini H. Ini yang H 0,1 itu yang ini. Step size-nya. Kita bergerak 0,1 detik misalnya, yang kita amati ini. Nah, kemudian Y-nya, bagaimana Y-nya? Ketika Y sama dengan 1. Ada yang bisa jawab berapa Y-nya? Berarti kita pakai persamaan yang ini ya. Ya. Berarti Y1, oke, kalau kalau kita mau ini kan berarti kan di sini Y1 ya, di sini X1, Y1. Ini kan berarti kan ini X0, Y0 gitu ya. Ini X1, Y1. Kalau ada di bawahnya lagi ya X2, X3 dan seterusnya gitu kira ya. Berarti Y1 sama dengan apa? Kalau kita mau isi yang kolom yang ini. Berarti ya berarti Y1 sama dengan Y0 gitu ya. YN yang sebelumnya, jadi kan 0 tambah 1 kan Y1 gitu ya. Berarti N-nya adalah 0, sebelumnya N tambah 1, 1, ditambah 0,1 H 0,1 dikali slope-nya berapa? Fxn-nya, Fxn tambah Y-nya, ya ketika dia 1, ya masukin ke sini ya. Jadi mana nih? Xn tambah 1 ya. 1 ditambah min 1. Nah, ini dia. Oke, aduh nggak usah tulis lagi. Ganti dulu. Hmm, ini dia. Berarti bisa tulis 0,9. Karena 1 ditambah step size-nya tadi adalah negatif 0,1 ya. Jadi 1 tambah min 0,1 ya. 1 ditambah ini H dikalikan delta Fxn-nya. Xn, Yn. Jadi bukan X ke 1, ini 0, oke 0,1 Xn, Yn-nya tadi adalah 0,1 ya. Oke, ini saya ganti merah dulu. Jadi Y0 ditambah nilai ini. Tadi udah kita hitung sebelumnya ya. Itulah nilai yang ini. Oke. Nah, sehingga kalau kita setelah itu kita hitung ulang, berarti berapa nih? Berarti saya ganti lagi ya. Sekarang, oke, berarti Fxny-nya berapa? Ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini ya gampang aja. Ini kan berarti kan 0,1 square, oke. Ini kan X square dikurang Y square ya. Ini pakai kalkulator kayaknya nih. Cukup rumit ini ya untuk supaya nggak salah. Ini itu adalah Xn 0,1. Ini kan X square ya. 0,1 square dikurang 0,9 square. Nah, berapa kira-kira ini? Ada yang bisa bantu nggak nih?
0,1 square berarti 0,01 ya. 0,91 berarti 0,81 ya. Ya, berarti ini 0,01 dikurang 0,81, 0,80 kira-kira gitu ya. Ini ya minus 0, terima kasih sudah bantu kalkulatornya ya, 0,80. Dan kalau kita H dikali Fxn-nya apa? Berarti H-nya ya berarti 0,80 dikalikan 0,1. Berapa ya? Gampang aja ya. Negatif 0,08. Kan ini H hanya 0,1 dikalikan Fxn-Yn. Fxn adalah 0,8. Nah demikian seterusnya. Kalian bisa hitung misalnya, oh gimana kalau 2 gitu ya. Ya sampai bosan aja bisa dihitung ya. Oke. Nah gimana kalau 2? Ya gampang aja. Kalau 2 Xn-nya berarti sekarang F2 gitu ya. Kita ganti X2 sama dengan X1 ditambah H gitu ya. X1-nya tadi berapa? 0,1. Hanya 0,1 berarti hanya adalah 0,1 berarti di sini adalah 0,2. Nah, kemudian YN-nya berapa? Tadi YN adalah berarti Y2 nggak bisa ditulis ini ya, nggak muat ya. Y2 sama dengan Y1 ditambah Fxn sebelumnya ya. Berarti Y1-nya itu adalah 0,9 sebelumnya, Y2-nya ditambah H dikali Fxn Yn-nya, yang ini H dikali Fxn Yn-nya adalah 0, minus 0,08. Berarti berapa nih? 0,9 tambah 0,08. 0, positif ya, 0, ini kok kayaknya nyambung dia. 0,82, 0,9 tambah 0 minus 0,08 kayak dia. Dan kalau kita sudah masukin nilainya, ya sekarang Fxny-nya gimana? Yaitu kan slope-nya. Lagi-lagi, bagaimana cara kita menghitung slope? Ya ini X kuadrat dikurangi kuadrat, ini harus kalkulator nih. Coba saya tulis pakai merah aja biar kecil ya. Ininya berarti Xn-nya sekarang 0,2, 0,2 square, kan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Y-nya adalah 0,082. 0,82 ya. Bukan 0 ya, 0,82 square dikurungin ya. 0,2 kuadrat berapa dikurang, ininya dikuadratin baru dikurangin ya. Berapa nih? Minus 0,6324 Pak. Di minus berapa? Minus 0,6324. Minus 0,632. Iya, minus 0,632 Pak. 0,63 itu aja ya. Ya. Ya, kalau dikalikan dengan ininya ya berarti minus 0,63. 0 ya, ada nolnya lagi ya. 0,063 ya. Karena H dikalikan yang Fx ini. Ini benar ya, saya nggak cross check ya. Nanti saya anggap aja benar ya. Tadi siapa yang menghitung? Mas Rangga ya. Ya, kalian bisa hitung ketiga dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa lihat. Nah, kemudian idenya begini. Idenya adalah kalau kita pakai persamaan si Euler ini untuk hitung apa yang terjadi. Nah, kelemahannya adalah kita hitung tadi kan step ini ketika n sama dengan 0 ya. Ini ketika x00, ini n sama dengan 0, ini n sama dengan 1, ini n sama dengan 2. Okay. Kemudian ini good luck lah ya, 3. Yang jadi problem adalah ketika kita pakai Euler, kita nggak melewati lintasan yang semestinya. Artinya apa? Loh, kok ini kejauhan gitu ya. Nah, ini ada namanya, ini bukan error ya. Ini salah nih. Bukan potensial error tapi potensial error. Oke. Jadi ini adalah potensial errornya. Oke. Kalau kita lihat dalam praktek ini ya berarti ya ini adalah besaran errornya ya. Harusnya kan dia melewatin garis solution yang ini.
Inilah yang kita mau. Tapi kalau kita hitung pakai caranya Euler, nah itu kan diskrit ya. Kita hitung N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama 3, dan seterusnya. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat ini menjadi lebih benar? Artinya kan, atau dibalik. Bagaimana caranya supaya errornya itu jadi lebih kecil? Ada yang punya ide nggak? Gimana caranya supaya besaran errornya jadi kecil? Any idea? Apa nih? Kita tembak dulu ya. Salman. Gimana Mas Salman? Gimana? Ini kan ada error ya. Jadi harusnya yang hitam, tapi faktanya ketika dihitung yang merah itu. Bagaimana cara supaya dia lebih kecil errornya? Salman ada? Salman, are you there, Salman? No? Mungkin kurang fokus ada kesan di Gimana Mas Salman? Aduh, nggak kedengeran nih. Iya, ya. Aduh, siapa lagi nih? Assign ke orang to manage anything asset. Got it. Random check ya. Siapa nih? Fadli. Fadli gimana Mas Fadli? Ada ide nggak? Gimana supaya errornya lebih kecil? Potensial errornya. Fadli Rosadi. Fadli? Fadli? Fadli Rosadi. Ada? Waduh, ini siapa nih? Fadli ada Fadli? Mas Fadli? No? Mas Fadli nggak ada? hadir Pak. Gimana Fadli, ada ide? Ada ide kah? Bagaimana cara kita memperkecil errornya? Potensial error. Atau teman-teman yang lain ada ide nggak? Terus saya tadi nanya, kalian nggak ada yang nanya. Gila saya nanya nggak ada yang jawab. Gimana ini? Oh, ada yang resen nih. Siapa yang resen nih? Ihsan Pak. Saya Pak. Oh, Ihsan Pak Ihsan. Isan ya Mas. Isan gimana? Isan Alfikri. Gimana Mas? Nah, kalau saya lihat ide saya itu haknya dikecilin Pak, intervalnya. Yep, exactly. Intervalnya dikecilin. Benar ya? Makasih Mas Ihsan Alfikri ya. Itu satu. Yang pertama yang kita bisa lakukan, gampang aja. Sorry. Ini gimana cara ngeluarinnya ya? Gampang aja ya, kita kecilin aja ininya. Step size-nya kita kecilin. Interval step size kita kecilin. Tadi panjangnya itu segini gitu ya. Sekarang kita kecilin. Kita mulai dari sini. Langsung belokin gitu ya. Ya, tapi harus sama ya, panjangnya sama gitu ya. Sekarang jadi errornya cuma yang biru ini nih. Kalau kita hitung luasannya, maka luasan error yang hitam itu lebih besar daripada luasan error yang biru. Pasti ya, karena step-step. Kalau gitu kecilin lagi aja Pak. Ya kecilin lagi aja. Makin bagus ya, tapi secara komputer beban komputasinya nambah kira-kira gitu ya. Kalau kita bikin, ya nanti kalau kalian mungkin sudah belajar ya meshing ya. Ya, kita buat semakin kecil step size-nya ya makin bagus, makin refine. Ya, tapi beban komputasinya makin low. Jadi hanya itu dikecilin, hanya tadinya segini, sekarang
kita ambil hanya segini misalnya, separuhnya. Apa yang terjadi? Kita ambil separuhnya lagi, demikian seterusnya. Tapi ya, menghitungnya kan jadi lebih banyak ya. Kalau tadi misalnya kita itu sampai 3, dibagi 3 saja sudah selesai. Kalau setengahnya jadi 6 kali, jadi 6 kali ngitung. Jadi kalau kalian buat tabel, ya berarti tabelnya ya sampai 6 gitu loh. Ya walaupun komputer bisa melakukan dengan sangat cepat sih. Kita ya satu-satu ya round. Tapi karena kita matematika ya harus tahu manualnya ya. Di belajar manual, teman-teman belajar isi manualnya. Tapi komputer akan melakukan dengan sangat baik lah. That's the first idea. The second idea, how to make it works? Any idea? Bagaimana kita mengecil potensial error-nya? Yang pertama adalah step H-nya, step size-nya kita kecilin. Yang berikutnya, apa yang kita lakukan? Nah, nanti itu kayaknya minggu depan lah ini cukup sulit. Nanti kalian lihat ini di industri ya, Runge Kute metode ya, Runge Kute. Oke, keywordnya. Jadi idenya begini, ya yang kita sebelum dikecilin, kita ganti dulu arahnya gitu. Jadi ada siapa yang Abraham Lincoln ya yang bilang direction more important than, saya lupa dia apa ya. Pokoknya arah itu lebih penting daripada berlari gitu kira-kira. Jadi sebelum kita ke sana, jadi sebelum kita menentukan bahwa slope-nya itu ke sana, mungkin kita bisa geser supaya dia lebih dekat. Ya. Gesernya gimana? Ya, nanti idenya adalah step-nya, misalnya dia kalau ke sini lebih, misalnya tadi awalnya ke sini gitu ya. Jadi ini awal, let's say kita garis merah ya. Duh, ini susah banget ya. Ini misalnya, ini arah pertama, ini solutionnya, kita mau mendekati persamaan itu, maka si guessing pertama, tebakan pertama kita itu yang ini sama, tebakan kedua ya kita lebihin setengahnya gitu ya. Nah ini kalau guessing pertamanya AN, misalnya ini BN. Nah kemudian kita rata-rata, guessingnya adalah rata-rata dari ini, misalnya di sini rata-ratanya ya, berarti arahnya itu adalah yang ini. Nah, kita bisa lihat, oh iya pasti lebih benar, oke. Itu karena dia sebelum dia hitung, dia sebelum bergerak dia pastikan dulu arahnya kemana, ya. Nah, dirata-ratain dulu. Jadi ada apa ya? Ada kalkulasi dulu untuk menentukan arah step metodenya. Sudah ketemu arahnya, baru dia jalan bergerak. Oh kita ke sini, oke. Nah baru nanti dia bergerak lagi dengan step yang sama. Dia bergerak lagi seperti itu kira-kira cara dia bergerak. Tapi diikutin berdasarkan nilai rata-rata dari apa namanya si AN-nya ini, slope yang pertama dan slope yang kedua. Nah itu idenya ya. Jadi itu membuat potensial errornya makin kecil atau ketelitian kebenarannya lebih tinggi kira-kira gitu ya. Tapi ini kayaknya minggu depan ya kita untuk bahas ini error yang terjadi tuh minggu depan lah ya. Nah sehingga ya ini potensial errornya adalah bisa convex atau concave gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bentuk curve-nya gini ya berarti kan negatif ya. Ya ininya negatif. Oke. Nah, ini convex gitu ya. Kemudian ini kalau dia gini berarti positif ya, karena dia dari kiri ke kanan. Itu line elemennya itu positif ya. Kemudian ada dua potensi error. Kalau yang ini ya bisa jadi ini guessing pertama yang begini. Oke, nah ini jadi errornya di sini gitu ya. Ya atau misalnya kita tentukan misalnya begini gitu ya. Jadi tapi errornya begini sedikit lebih sedikit lagi. Kalau ini ya kita bisa guessing ya ini ke sini misalnya. Sehingga ini potensial errornya. Demikian seterusnya. Nah, bagaimana memperkecilnya? Tadi step saja dikecilin. Nah, kalau misalnya kita misalnya begini, ya kita bisa jauh lebih kecil potensial error dengan memperhalus step size-nya. That's the idea. Ada yang mau tanya dulu?
Ada? Abis itu saya nanya lagi nih. Ada yang nanya nggak? Siapa yang mau nanya? Ilmi? Oh iya, iya. Gimana Ilmi? Hmm. Oh enggak. Enggak. Nah, yang berubah apanya? Ini pertanyaan bagus nih. Kalau kita perkecil eh, ini, apa namanya, intervalnya, yang berubah di sini rumusnya apa? Berarti rumusnya ada apa nih? Ini kan ini ya, rumusnya kan yang ini ya, ini Eulernya ini. Oh, ini saya di slide ini. Euler equation kan ini. Rumusnya cuma tinggal berubah, tapi perhitungannya berubah. Yang mana yang berubah? Ada yang bisa jawab nggak? Apanya yang berubah di sini? Yang XN Pak. XN, oke, kurang tepat ya. Karena XN-nya kan tetap aja X1, X2, X3. Cuman bedanya dari X1 ke X2 tadinya 1, misalnya sekarang X1 X2 setengah. Tapi X-nya tetap aja X1, X2 nggak berubah. Itu kan cuman apa ya, variabel ya. N itu cuma variabel 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. By the way, Berarti good guessing. Gimana, Isan? berarti hanya Pak yang jadi Iya, standar. hanya yang berubah. Berarti dalam kalau kita lakukan refinement ya, istilahnya refinement, kita perhalus gitu supaya errornya kecil, nilai hanya yang berubah. Oke? Sehingga ya ini kan udah jelas ya di sini ya. Ini kan hanya tadinya misalnya ini kalau dari sini lompat 10 ya sekarang jadi 5 itu kan separuhnya ya. Jadi lebih pendek ya berarti hanya yang berubah. Sehingga yang berubah di sini tadi 0,1 misalnya sekarang jadi hanya sama dengan 0,05. Makanya angkanya berubah. Angkanya semuanya pasti berubah. Ini numerik ya. Makanya metode numerik. Jadi angka-angkanya yang berubah. Jadi kalau kita ganti ya lagi-lagi kalau ini kan kalian sudah ajarin pakai GeoGebra kemarin ya. Ini bisa diplot, bisa dilihat sebenarnya di komputer itu sudah plot sangat bagus ya. Tapi kita lihat numeriknya kalau ya 0,05 berarti berubah nih. Palingnya yang pertama 0, 0, nya 1, fxn-nya kemudian H dikali fxn-nya ya berarti 0,05 dikalikan 0,1 berarti berapa? Ya separuhnya lagi ya. Jadi kalau misalnya ini adalah ya berarti jadinya um, negatif 0,05 seandainya hanya ini. Karena minus 1 dikalikan positif 0,05. Artinya ini di apa hanya diperkecil separuhnya gitu. Oke. Nah, ini udah mau maghrib ya. It's your turn. Now it's your turn. Saya kasih tugas tapi saya belum sempat ketik, saya ketik di itu ya. Nah, tugasnya gampangnya gitu, ada equation. Mungkin equation yang ini kalau saya nggak sempat pikirin ya, equation yang ini. Tapi bedanya nanti di step size-nya. Step size-nya misalnya hitung untuk H kalau dia 0,1, untuk 0,05, kalau H-nya misalnya 0,3 misalnya. Nah, terus hitung sampai N ke 10 misalnya. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai N ke 10. Jadi berarti nggak ada 10 tabel, kalian isi masing-masing tabel dengan nilai H yang masing-masing ya. Jadi untuk H 0,05 ini tabelnya H. Jadi setiap satu H, satu step size itu satu tabel. Dan satu tabel isinya 10 perhitungan. Oke? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan bertanya Mas Ari. Berarti kalau misalnya step size semakin dikecilin, berarti stepnya nambah banyak ya, Pak ya? Step buat ke Hmm, ininya, N-nya. ya, ini pertanyaan yang bagus lagi nih. Apakah ini bertambah banyak? Harusnya sih iya ya. Tapi di sini tuh tugasnya ya samain aja 10. Tapi kalau kenapa bertambah banyak? Ya kan dengan lintasan yang sama, lintasannya dari A sama-sama dari ke B, tapi sekarang jadi lebih pendek gitu loh. Ya lebih banyak lah pastinya. Ya itu intinya ya perhitungan lebih lebih banyak gitu ya kira-kira ya. Bagus Mas Ari ya. Oke, Right. Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi? Saya udah share itunya belum ya format untuk kerjaan soal? Saya sebentar ya. Sudah belum ya? Mana ya? Sudah ada di grup belum? Untuk saya biasanya kan kasih format bakunya ya supaya ada nama, NIM gitu supaya seragam. Saya nggak pusing nyari-nyari kelas nama NIM-nya. Belum ada Pak. Belum ya Mas Isan ya? Ntar ya Mas Isan saya coba cari dulu ya. Saya sudah buat
Homework. Oh ya, ini dia homework worksheet format. Tadi teh saya mau ke mana nih? Matematika. Oke. Nah, ini saya kirim formatnya, nanti saya ya kumpulnya minggu depan ya, tulis tangan ya. Ya, sebenarnya pakai Excel enak sih, cuman ya supaya kalian belajar eh, manual dulu. Nanti setelah UTS baru kita bermain di Excel ya. Tapi kalian harus tahu manualnya. Mau bisa di drag ya. Oh, lah. Oh ya ini dia. Nah, saya sudah kirim formatnya. Nanti dikerjakan di situ ada tiga, ya bukan tiga soal, satu soal tapi dengan tiga step size ya. H1, H2, H3, di masing-masing 10. eh, apa namanya? Kita bisa masukin value-nya ya. Jadi nanti ini sudah, nanti saya kirim tugasnya dan itu dikumpulin di hari Kamis atau Jumat ya. Ya, tergantung kalian masuknya di kelas yang mana. Dan bebas boleh mana aja. Mudah-mudahan nggak ada kendala besok, jadi bisa sorry minggu depan supaya kita bisa ketemu offline. Saya prefer online sorry, prefer offline daripada online ya. Nulisnya susah kalau online. Oh iya, sorry, saya tuh belum absen ya. Katanya sih bisa pakai itu ya, bisa pakai apa sih namanya teh? QR Pak. QR, Pak. Ya, QR bisa ya. Coba Bisa. ajarin saya dong, tolong ya, tolong. eh, Nanti saya atau sambil foto mungkin bisa, siapa nih? Ihsan ya, Mas Ihsan Alfikri, tolong dipoten open cam as you can supaya bisa kelihatan muka ganteng dan cantiknya gitu ya. Eh, Sudah Mas Ihsan nanti tolong di nanti di apa sih namanya teh? Screenshot kirim ke grup ya. Semuanya di open cam dulu. Sudah kasih aba-aba Mas Ihsan supaya teman-temannya tahu. Oke, bentar Pak. Iya. 1, 2, 3. Mana ya sih ya? Slide 2. Oh, salah nih. Bentar. 1, 2, 3. Slide 3. Eh, matematika. Duh, ininya kok gak ada ya? Yang loh minggu lalu belum diinput ya? Oh iya, saya belum input ya. Nanti coba yang ini, yang minggu lalu saya input besok aja ya. Soalnya nggak bisa. Kalau kalian masih nol nih ininya, coba ya. Harusnya QR code. Ada yang bisa ini kah? Coba saya share. Tolong dibantu ini gimana cara generate QR code-nya gimana nih? Nah, ini gimana, Mas? QR code-nya. Oh, sorry ini. Aduh, coba ini.
Oh, I see, I see. Hmm, oke, nanti saya generate aja deh. Yang penting sudah dikirim ya, Mas. Apa namanya di grup untuk ininya, Mas Isan dari kirim grup. Udah Pak, ini mau saya kirim. Oke, oke. Nanti saya update tugas dan presensinya ya. Soalnya yang harus saya masukin dulu yang minggu sebelumnya, terus nanti coba generate PK effort. Oke, I think that's all. Sebentar lagi sudah mau buka, mungkin kalian sudah lagi pada nyari-nyari juga mungkin. Jadi saya pikir cukup untuk hari ini. Jangan lupa nanti ada tugas ya, saya upload dan dikumpulkannya minggu depan tulis tangan ya. Sesuai dengan format yang saya upload barusan. Oke? Saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. yang menjalankan. Ya.